Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kembali melalui mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk kesempatan pada kali ini kita membicarakan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ada dua periode yang kita jelaskan di sini, periode Mekah dan periode Madinah. Untuk kesempatan ini slide-nya cukup pendek saja, cuma pembahasannya agak banyak ya. Bagian yang pertama ini kita membahas pada periode Mekah terlebih dahulu, yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada sebelum diangkat menjadi rasul, tahap-tahap dakwah, tantangan kaum Quraisy, Abu Talib dan Khadijah wafat, tahun duka cita dan Isra Mi'raj. Langsung saja kita membahas pada bagian yang pertama, sebelum diangkat menjadi rasul ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada hari Senin, tanggal 20 April 571 Masehi tahun Gajah, di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah, yaitu ia berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Sementara masih ada bangsawan Quraisy yang lain, yaitu Bani Umayyah. Tapi Bani Hashim lebih mulia dari Bani Umayyah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya Aminah bin Wahab. Garis nasab ayah dan ibunya bertemu pada Kilab bin Murrah. Apabila ditarik ke atas, silsilah keturunan beliau baik dari ayah maupun ibunya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin sekilas seperti itu gambaran silsilah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengamati dari sejarahnya, 7 hari dari kelahirannya, kakeknya Abdul Muttalib mengundang semua orang Quraisy dalam suatu selamatan jamuan makan. Ketika itu Abdul Muttalib memberi nama Muhammad kepada cucunya itu. Nama tersebut terasa aneh bagi mereka yang hadir dan mempertanyakan kepada Abdul Muttalib, dan mereka berkata, "Sungguh di luar kebiasaan, kenapa diberi nama Muhammad?" Jawab oleh kakeknya, "Agar menjadi orang yang terpuji di langit dan terpuji di bumi." Jadi sudah menjadi kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir diasuh dan disusui oleh wanita kampung dengan maksud agar mendapatkan udara desa yang masih bersih dan pergaulan masyarakat yang baik bagi pertumbuhan anak-anak. Lalu ketika Muhammad lahir, wanita-wanita dari desa Sa'ad lebih kurang ya 60 km dari Mekah datang ke Mekah menghubungi keluarga yang akan menyusukan anak mereka dengan mengharapkan upah. Karena saat itu kondisi ekonomi Aminah yang lemah, tidak ada di antara wanita-wanita tersebut yang mau mengasuh Muhammad kecuali Halimah. Setelah minta izin sama suaminya, Haris mau mengasuhnya sambil berharap mudah-mudahan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Aminah dan Abdul Muttalib pun melepaskannya dengan penuh senang hati. Lalu diceritakan lebih lanjut bahwa kehadiran Muhammad dalam keluarga miskin tersebut sungguh membawa berkah. Rumput yang digunakan mengembala kambing tumbuh subur. Kambing yang mereka pelihara menjadi gemuk-gemuk. Air susunya menjadi banyak sehingga kehidupan mereka yang suram dan susah berubah menjadi penuh bahagia dan kedamaian.
Jadi mereka percaya anak yatim itulah yang membawa berkah dalam kehidupan mereka. Jadi sengsara membawa nikmat. Lalu ketika ia masih 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia pada saat pergi berniaga ke Yasrib. Sementara ibunya Aminah wafat di Abwa sewaktu pulang dari menziarahi makam Abdullah. Ketika itu ia berusia 6 tahun. Kakeknya Abdul Muthalib mengasuhnya selama 2 tahun. Kemudian kakeknya itu pun meninggal dunia pula dalam usia 8 tahun. Dan ia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, dari kisah Nabi tersebut dapat kita ketahui bahwa tanggung jawab hak asuh anak apabila ayahnya meninggal berturut-turut dari ibu ke kakek kemudian ke paman. Nah, di sini ada 2 jenis pekerjaan yang dilakukannya sebelum menjadi rasul. Yang pertama adalah mengembala kambing. Ketika ia bersama ibu susuannya Halimatus Sa'diyah tinggal di desa. Lalu kedua, berdagang ketika ia tinggal bersama pamannya. Ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Lalu dalam perjalanan itu di Busra sebelum selatan Syria ya atau Syam, dia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu menasihati Abu Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki Syria, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadapnya. Lalu sebagai seorang pemuda, ia tidak mengikuti kebiasaan masyarakat di kala itu, yaitu minuman khamar atau mabuk-mabukan, berjudi, mengunjungi tempat-tempat hiburan, dan menyembah berhala. Secara popularitas dikenal sebagai seorang pemaaf. Dia rendah hati, berani, jujur, sehingga ia dijuluki Al-Amin. Lalu sebagai seorang pedagang, dia berdagang dengan pamannya. Ia juga melakukan kerjasama dagang dengan Khadijah, seorang janda kaya. Khadijah memberinya modal untuk berdagang ke negeri Syam, dan beliau memperoleh untung besar. Khalifah tertarik pada kejujuran dan akhlaknya yang baik dan ingin menjadi suaminya. Setelah sebelumnya ia berkali-kali menolak pinangan bangsawan Quraisy. Nah, jadi dari 2 pekerjaan yang dilakukan Nabi menjelang usianya 25 tahun, memberi modal kepadanya untuk dapat hidup lebih mandiri kelak, mengembala kambing adalah pekerjaan yang memerlukan kesabaran kuat. Sementara berdagang melatih kejujuran di saat sulitnya mencari orang yang jujur waktu itu. Lalu dalam usia 25 tahun, Abu Thalib menawarkan keponakannya itu kepada Khadijah binti Khuwailid. Tawaran Abu Thalib diterima Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Khadijah bin Khuwailid berlangsung ketika Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Lalu yang berikutnya dalam kehidupan rumah tangga, suami istri itu hidup bahagia dan saling mencintai. Muhammad tidak pernah menyakiti hati istrinya dan sebaliknya istrinya ikhlas menyerahkan segala-galanya untuk suaminya. Harta kekayaan istrinya itu memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad membantu orang-orang miskin dan tertindas serta memerdekakan budak-budak. Bahkan budak-budak yang dimiliki Khadijah sebelum mereka menikah semuanya dimerdekakan, di antaranya Zaid bin Sabit yang kemudian menjadi anak angkat Nabi.
Lalu dari pernikahan Nabi dengan Khadijah telah melahirkan 2 orang anak laki-laki, masing-masing Qasim dan Abdullah. Keduanya meninggal selagi masih kecil. Karena sedihnya tidak mempunyai anak laki-laki, beliau mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak angkat. Pada awalnya beliau sempat memanggilnya Zaid ibnu Muhammad, tetapi kemudian ditegur agar kembali kepada nama semula. Itu artinya anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Selain itu ada 4 orang anak perempuan, masing-masing Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Semua mereka mencapai usia dewasa. Di antara anak perempuannya hanya Fatimah yang melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Hasan dan Husain. Dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad tidak pernah menikah sampai Khadijah meninggal saat Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Lalu setelah Khadijah binti Khalid meninggal, Nabi Muhammad SAW menikah lagi dengan 10 orang wanita. Lalu ditambah seorang hamba sahaya, hadiah dari Raja Mesir bernama Maria al-Qibtiyah. Lalu sejarah yang berikutnya, dalam usia 35 tahun, Muhammad telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Ketika itu kaum Quraisy memperbaiki dinding Ka'bah dan kemudian mereka bertengkar. Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Akhirnya mereka meminta Muhammad untuk menyelesaikan persoalan itu. Muhammad meletakkan batu itu di atas selai kain dan meminta para wakil kabilah memegang ujungnya dan kemudian mengangkatnya bersama-sama. Nah, lalu batu itu kemudian diambilnya dan diletakkannya pada tempatnya. Lalu mereka itu menerima putusannya. Nama Muhammad semakin populer di kalangan penduduk Mekah setelah berhasil mendamaikan para pemuka Quraisy tersebut. Nah, lalu dari peristiwa di atas dapat kita ketahui bahwa Muhammad sebagai seorang al-amin telah mendapat kepercayaan penuh dari pemimpin Quraisy untuk menyelesaikan persoalan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Modal kepercayaan inilah yang kelak menjadi kunci sukses Muhammad di dalam mengemban misi kerasulan. Nah, itulah periode Mekah sebelum diangkat menjadi rasul. Lalu kita masuk pada tahapan yang kedua, diangkat menjadi rasul. Nah, jadi menjelang usia 40 tahun, selama 1 bulan dalam setiap tahun Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira untuk merenungi alam dengan ciptaan. Istrinya Khadijah memberi dukungan penuh terhadap keinginannya tersebut. Disediakannya makan untuk dibawa suaminya Muhammad sebagai bekal ke Gua Hira. Demikianlah dilakukan Muhammad setiap tahun ketika usianya 40 tahun. Lalu tepat pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril mendatanginya yang menyampaikan wahyu Allah yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berarti secara simbolis Muhammad telah dilantik sebagai nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa yang dialaminya itu kepada istrinya Khadijah. Rasulullah dibawa Khadijah menghadap seorang pendeta Nasrani yang berpengetahuan luas bernama Waraqah bin Naufal. Setelah Nabi menceritakan pengalamannya itu, Waraqah berkata, inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, setelah wahyu pertama itu datang, terputuslah wahyu selama lebih kurang 2 tahun.
Kemudian Jibril datang lagi untuk membawa wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan 7. Dengan turunannya wahyu kedua itu, maka berarti Nabi sudah mulai wajib menyampaikan dakwah. Itu adalah tahap kedua diangkat menjadi rasul. Lalu yang ketiga, tahap-tahap dakwah. Tahap-tahap dakwah, Rasulullah berdakwah melalui beberapa tahap. Yang pertama, secara diam-diam dilakukan terlebih dahulu, yaitu di lingkungan keluarga dan sahabat dekat. Diterima oleh istrinya Khadijah, anak pamannya Ali, anak angkatnya Zaid bin Harisah, serta sahabat dekatnya Abu Bakar. Nah, melalui Abu Bakar masuk Islam pula Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa budak dan fakir miskin. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Lalu yang kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal itu dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga surah Al-Syu'ara ayat 211. Nabi mengumpulkan dan mengajak mereka supaya beriman. Nah, di sini akan tetapi Abu Lahab beserta istrinya mengutuk Nabi sehingga turun surah Al-Masad ayat 1 sampai 5. Lalu yang ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah, surah Al-Hijr ayat 94. Nah, pada tahap ini dakwah ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Tidak terbatas hanya kepada penduduk Mekah saja, tetapi juga termasuk orang-orang yang mengunjungi kota itu. Dengan usahanya yang gigih, tanpa mengenal lelah, hasil yang diharapkan mulai terlihat. Jumlah pengikut Nabi makin hari semakin bertambah. Mereka terutama terdiri dari kaum wanita, budak, pekerja, dan orang miskin. Nah, meskipun kebanyakan mereka orang-orang lemah, namun semangat mereka sungguh luar biasa. Nah, itu sebabnya dakwah Nabi pada mulanya diterima oleh kaum lemah dan rakyat jelata. Lalu setelah Nabi dakwah secara diam-diam, maka dilakukan secara terang-terangan. Nah, semakin hari semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, dan pemimpin Quraisy mulai pula berusaha menghalangi dakwah Rasul tersebut, dan bahkan semakin keras tantangan yang dilancarkan mereka. Nah, di sini kita ambil pendapat ya, menurut Ahmad Salabi, ada 5 faktor mendorong orang Quraisy itu menentang dakwah Islam yang disampaikan Nabi itu. Yang pertama, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Lalu yang kedua, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada suruhan Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Lalu yang ketiga, takut kehilangan mata pencaharian karena memahat dan menjual patung, memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Lalu yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyerukan bersamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. Lalu yang kelima, yang terakhir, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa. Nah, itulah tahap-tahap dakwah. Lalu kita masuk pada poin yang keempat, tantangan kaum Quraisy. Tantangan kaum Quraisy
Jadi kaum Quraisy itu menentang dakwah Nabi dengan bertahapnya. Yang pertama membujuk karena kekuatan Nabi terletak pada perlindungan Abu Talib yang amat disegani itu. Mereka meminta Abu Talib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkannya kepada mereka untuk dibunuh. Abu Talib mengharapkan Muhammad agar menghentikan dakwahnya, namun Nabi menolak dengan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini." Nah, walaupun seluruh anggota keluarga dan sanak saudara mengucilkannya, Abu Talib sangat terharu mendengarkan jawaban keponakannya itu. Kemudian ia berkata, "Teruskanlah, demi Allah aku akan terus membela." Nah, merasa gagal dengan cara ini, kaum Quraisy kemudian mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa Umarah bin Walid, seorang pemuda yang gagah dan tampan, untuk dipertukarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Walid bin Mughirah berkata kepada Abu Talib, "Ambillah dia menjadi anak saudara, tapi serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Usul ini langsung ditolak keras oleh Abu Talib. Lalu kecewa dengan jawaban Abu Talib itu, mereka langsung kepada Nabi Muhammad SAW, membujuknya dengan menawarkan tahta, wanita, dan harta, asal Nabi bersedia menghentikan dakwahnya. Semuanya tawaran itu ditolak Nabi dengan mengatakan, "Demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukan ini, sehingga agama ini menang atau aku binasa karenanya." Lalu yang kedua, mengintimidasi. Karena gagal dengan cara membujuk, para pemimpin Quraisy melakukan tindakan-tindakan kekerasan lebih intensif dari sebelumnya. Budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam. Para pemimpin Quraisy menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai dia murtad kembali. Nah, untuk menghindarkan kaum muslim dari tindakan kekerasan ini, Nabi memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah atau sekarang Ethiopia. Rombongan pertama pada tahun kelima dari kerasulannya di bawah pimpinan Utsman bin Affan diikuti 15 orang, 10 pria dan 5 wanita, berangkat ke Habasyah termasuk istri Utsman, Ruqayyah bin Muhammad. Lalu rombongan kedua di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang, 80 pria dan 1 wanita. Lalu yang ketiga, membaikot seluruh keluarga Bani Hashim untuk melumpuhkan kekuatan kaum muslimin. Pemimpin Quraisy melakukan pembaikotan terhadap seluruh keluarga Bani Hashim. Karena menurut mereka, kekuatan Nabi terletak pada keluarganya yang melindunginya, baik yang belum maupun yang sudah masuk Islam. Mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan suku itu. Tidak seorang pun penduduk Mekah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Akibatnya banyak di antara keluarga Bani Hashim yang menderita kelaparan. Hanya karena kasihan beberapa pemimpin Quraisy, pembaikotan ini dihentikan. Tindakan pembaikotan ini dimulai pada tahun ke-7 dari kenabian hingga tahun ke-10 menjelang Abu Talib dan Khadijah meninggal. Hal itu yang berlangsung kurang lebih, kalau tidak salah, 3 tahun. Nah, itulah tantangan kaum Quraisy. Lalu kita masuk pada poin yang kelima, Abu Talib dan Khadijah wafat. Nah, jadi tidak lama setelah pembaikotan itu dihentikan, pada tahun ke-10 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW berganti menghadapi 3 peristiwa yang menyedihkan pula, sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Berarti selesai dari tahun pembaikotan memasuki tahun kesedihan dan kepedihan, atau yang lebih dikenal dengan tahun duka cita.
Adapun tiga peristiwa tersebut, yang pertama pamannya Abu Thalib pelindung utamanya meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Lalu yang kedua, 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istri Khadijah dalam usia 65 tahun. Sepeninggal dua pendukung utamanya itu, kafir Quraisy tidak segan-segan lagi melampiaskan nafsu amarah mereka terhadap Nabi melihat reaksi penduduk Mekah yang semakin brutal itu, terutama pamannya Abu Lahab dan istrinya. Nah, kemudian Nabi berusaha menyebarluaskan Islam keluar kota Mekah, yaitu ke negeri Taif. Yang ketiga, ketika Nabi berdakwah di Taif, beliau diejek, disoraki, dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badan. Nah, dari 3 peristiwa yang menyedihkan Nabi tersebut, maka menjadi penyebab tahun itu disebut dengan tahun duka cita dalam sejarah Islam. Nah, di sini perlu kita catat, tidak ada satu rasul pun sebelum Nabi Muhammad yang sampai dikenal dengan tahun duka cita kecuali hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang poin yang terakhir, yang keenam, tahun duka cita dan Isra Mi'raj. Dalam situasi berduka cita, di tahun duka cita yang dialami Nabi serta beruntun tahun ke-10 dari kenabian tersebut di atas, Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 itu juga. Antara lain tujuannya adalah untuk menghibur hati Nabi yang sedang berduka cita tersebut. Nah, berita Isra Mi'raj itu menggemparkan masyarakat Mekah. Nabi yang kesulitan mengumpulkan orang Mekah untuk menyampaikan berita Isra Mi'raj ini, dan dibantu Abu Jahal dengan harapan kaumnya mendustakan Nabi. Sedangkan bagi orang beriman, peristiwa ini merupakan ujian keimanan. Melalui Isra Mi'raj itu, kewajiban sholat 5 kali sehari semalam mulai dilaksanakan. Kaitan antara tahun duka cita dengan Isra Mi'raj tadi, Nabi adalah untuk menghibur hati Nabi yang sedang berduka cita tadi. Ketika itu dengan memperlihatkan beberapa rasul yang juga mendapat tantangan dari kaumnya, sekaligus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala menghadapi tantangan orang kafir itu. Lalu setelah peristiwa Isra Mi'raj, muncul perkembangan besar bagi dakwah Islam. Karena sejumlah penduduk Yasrib yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang berhaji ke Mekah, mereka menemui Nabi dan masuk Islam dalam 3 gelombang. Pertama pada tahun ke-11, yang kedua pada tahun ke-12, dan yang ketiga pada tahun ke-13 kenabian. Nah, setelah kaum Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yasrib itu, maka mereka semakin gila melancarkan intimidasi terhadap kaum muslimin. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan, lebih kurang 150 orang kaum muslimin telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tinggal bersama Nabi di Mekah. Keduanya menemani dan membela Nabi sampai Nabi hijrah ke Yasrib karena kafir Quraisy sudah merencanakan akan membunuhnya. Lalu dalam musyawarah ya, kafir Quraisy yang berencana hendak membunuh Nabi, Abu Jahal ya, mengusulkan agar pembunuhan dilakukan oleh seluruh kabilah Arab melalui wakil masing-masing. Nah, dengan cara begini, keluarga Nabi tidak akan mampu menuntut balas atas kematiannya. Berita tentang rencana pembunuhan Nabi itu diberitahukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan diperintahkan agar segera meninggalkan kota Mekah. Nah, itulah tahun duka cita Isra Mi'raj secara singkat yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ada manfaatnya dan berkah untuk kita semua. Saya akhiri perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.